A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi wa shaunuhu amma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu. Kemarin kita menjelaskan tentang arti dari syahadat Rasul, penyaksian terhadap Nabi utusan Allah. Sekarang kita membahas tentang kewajiban setiap orang Islam menjaga keislamannya. Setelah masuk Islam, maka wajib untuk menjaganya. Karena kewajiban seorang Muslim itu untuk tetap dalam keadaan Islam sampai meninggal. Dalam keadaan Islam. Faslun yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi. Wajib hukumnya bagi setiap muslim, orang yang Islam, baik itu laki-laki atau perempuan, baik yang muda ataupun yang tua, menjaga keislamannya. Wasaunuhu amma yufsiduhu, dan menjaga dari perkara yang dapat merusak keislaman, yang dapat merusak status keislamannya. Wa yubtiluhu wa yaqta'uhu, dan membatalkan keislamannya dan juga dapat memutus keislamannya. Wa huwa ar-riddatu wal 'iyadu billahi ta'ala. Yang mana hal tersebut dinamai dengan ar-riddah atau murtad. Jadi orang yang sudah dalam keadaan Islam, orang yang sudah dalam keadaan iman, kemudian ia keluar dari Islam, keluar dari agama Islam karena ada yang membatalkan keislamannya sebab perilaku dan keyakinannya, itu dinamakan dengan murtad atau riddah. Jadi jangan sampai, wal'iyadzubillah, semoga kita dijaga dari kekufuran, dari riddah, dari murtad. Ya, jadi murtad itu adalah orang yang tadinya Islam keluar ke selain Islam, atau orang yang tadinya Islam kemudian ia melaksanakan sesuatu yang dapat membatalkan keislamannya, maka itu dinamakan murtad, keluar dari Islam. Wal'iyadzubillah, semoga kita dijaga oleh Allah dari kemurtadan. Kita memohon kepada Allah, memohon penjagaan kepada Allah agar kita semua dijaga dari kemurtadan. Karena yang dapat menjaga kita, yang dapat menjaga keislaman kita, yang dapat menjaga keimanan kita hanyalah Allah. Allah mudah sekali membalik-balikan hati seorang hamba. Mudah sekali Allah itu membalik-balikan hati. Kenapa? Karena Allah adalah muqallibal qulub, itu yang membolak-balikan hati.
Oleh karenanya ada doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai zat yang membolak-balikan hati, berikanlah ketetapan hatiku dengan keimanan, dengan keislaman, dengan agamamu ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Memohon itu merupakan doa, memohon agar hati kita tetap dalam keyakinan iman dan Islam. Waqad kathura fi hadzal zamani at-tasahulu fil kalami hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijuhum 'anil Islam. Wala yaruna dzalika danban fadlan an kauni kufran. Waqad kathura fi hadzal zamani, dan sungguh telah banyak di zaman ini. Zamannya Ki Muswanif ya udah lama, sekarang lebih mungkin ya. Karena di waktu zaman Ki Muswanif mengarang kitab ini pun udah banyak, apalagi zaman sekarang. Karena zaman itu yang biasanya tambah kesini tambah tidak baik. At-tasahulu fil kalam, dan banyak di zaman itu, di zamannya Ki Muswanif, di zaman ini at-tasahulu fil kalam, gegampang bahasanya, menganggap enteng dalam berbicara. Jadi tidak dipikir-pikir terlebih dulu, asal ceplok, asal ngomong gitu ya. Jadi menganggap tidak dosa gitu. Hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfadun tukhrijum anil Islam. Sehingga jadi saking sukanya ngomong ceplak-ceplos gitu ya. Sampai hatta innahu yakhruju min ba'din alfadun, sampai keluar dari mulutnya, keluar yang orang yang menganggap enteng dalam pembicaraan, keluar lafaz-lafaz atau pembicaraan yang tukhrijum anil Islam, yang dapat mengeluarkannya dari keislaman. Jadi mengucap sembarangan gitu, sehingga keluar dari mulutnya perkataan yang dapat mengeluarkannya dari keislaman. Bagaimana lafaz-lafaz atau pembicaraan yang dapat mengeluarkannya dari Islam nanti akan dibahas setelah di bawah. Wala yaruna dzalika dzanban fadlan an kauni kufran, dan dia tidak merasa ya, tidak meyakini, tidak merasa bahwa hal tersebut merupakan dosa. Lebih-lebih fadlan an kauni kufran, lebih-lebih ia menganggap fadlan an kauni kufran, lebih-lebih adanya perkataan tersebut merupakan sebuah kekafiran yang menimbulkan kekafiran. Ya jangan sembarangan lah kalau bicara, bahaya. Apalagi kalau berbicara tentang agama. Berbicara tentang agama ceplas-ceplos, malah tanpa ilmu, misalkan hanya ceplas-ceplos sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sengaja kemudian keluar dari mulutnya perkataan yang dapat menimbulkan kekafiran. Iya, namun ia tidak merasa hal tersebut dosa, padahal dosa, dan bahkan menimbulkan kekafiran. Jadi hati-hati dan berbicara ya, jangan sembarangan. Nah, kemudian waridatu salah satu aksamin. Kemudian murtad itu terbagi
3 bagian. Wardidatu satu aksamin. Ada 3 pembagian yang dapat membatalkan seseorang menjadi kafir, yang membatalkan keislaman menjadi kafir. 3. Pertama, i'tiqadatun. Yang pertama itu keyakinan. Ini masalahnya, kalau i'tiqad itu masalahnya hati. Jadi masalah hati ini tentang keyakinan. Yang salah itu dapat menimbulkan kekafiran. Kemudian wa'af'alun, dan pekerjaan. Perbuatan kita nih. Jadi kalau salah itu juga dapat menimbulkan kekafiran. Apa saja perbuatan-perbuatan yang menjurus ke dalam kafiran nanti akan dijelaskan setelah ini. Waqwalun, dan juga ucapan-ucapan, hati-hati dalam ucapan, jangan sembarangan mengucapkan sesuatu. Jadi harus dipikir dulu kalau berbicara itu, jangan asal ceplas-ceplos. Wa kullu qismin yatasha'abu syu'ban katsira. Dan setiap bagiannya dari keyakinan, terus perbuatan, juga ucapan itu mempunyai cabang-cabang atau bagian-bagian yang banyak. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang yang i'tiqad dulu. Faminal awali asyakki fillah au fi rasuli. Bagian yang pertama yaitu asyak fillah, yang menyangkut tentang keyakinan nih. Asyak fillah au fi rasuli. Yang pertama masalah keyakinan yaitu ragu dalam adanya Allah, ya, ragu adanya Allah, au fi rasuli, atau di dalam utusan Allah. Jadi kita ragu Allah itu ada enggak ya, gitu. Ragu dalam, tidak yakin bahwa Allah itu ada. Au fi rasul, atau rasul juga ragu, benar enggak kalau utusan itu benar adanya enggak, gitu. Bimbang, ragu, tidak yakin, nanti tidak mantap bahwa Allah dan Rasul itu memang ada. Maka hukumnya kafir atau murtad jikalau ia sudah masuk Islam. Hati-hati, jangan sampai dalam hati kita ragu kepada Allah dan utusan Allah. Ya, kalau ada sekilas misalkan Allah itu ada enggaknya, itu jangan langsung dihilangkan lah, langsung dihilangkan. Itu namanya hadisul qalbi, namanya kerencet hati. Tapi jangan diiyakan, jangan dipikirkan. Kalau misalkan ada yang Allah itu biasanya itu datang dari setan, ya, misalnya Anda kerencet lah kerja Allah itu benar ada enggaknya, jangan langsung dibuang, pemikiran tersebut. Biasanya itu datang dari setan, bisikan setan. Awil Qur'ani, atau Quran. Kemudian kita juga bimbang, ragu tentang Al-Quran. Quran ini benar enggak, gitu. Apakah benar kalamullah? Apakah benar ini wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya? Apakah Quran ini isinya benar? Itu ragu itu dapat menimbulkan kekafiran. Hati-hati dalam keyakinan, harus mantap Allah dan Rasul dan Quran itu memang benar adanya dan benar kebenarannya. Awil yaumil akhiri, atau ragu dalam hari akhir. Ragu hari akhir itu pasti ada, pasti akan terjadi. Hari kiamat ataupun hari kiamat, misalnya biasanya yaumil akhir itu juga dikatakan kiamat. Jadi nanti ada hari akhir, kiamat, akan ada kiamat, dunia ini akan hancur. Awil jannati, atau surga, ragu adanya surga juga murtad hukumnya.
Awinari atau neraka, hukumnya murtad juga. Jadi kita harus yakin surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah. Ada surga untuk orang yang baik, untuk orang yang taat, untuk orang yang iman kepada Allah. Neraka untuk orang kafir, untuk orang murtad, untuk orang yang bermaksiat kepada Allah. Ini tempatnya adalah neraka, siksaan Allah, balasan Allah. Kemudian awitawabi awil iqabi aw nahwi dzalik, ataupun tidak percaya adanya ganjaran, adanya balasan kebaikan, ganjaran pahala dari Allah, awil iqabi aw nahwi dzalik, ataupun adanya siksaan juga itu menimbulkan kekafiran. Misalkan orang tidak percaya bahwasanya nanti di akhirat itu tidak ada siksaan, tidak ada kenikmatan, tidak ada surga, itu kafir hukumnya jika orang yang tidak meyakinkan hal itu. Jadi kita harus yakin adanya ganjaran, adanya pahala, adanya siksaan, itu harus yakin. Allah tahu sebagainya yang telah dituturkan di sebelum ini, itu siksaan, terus sirat, jembatan, adanya al-hasyar itu kan, atau dan sebagainya. Mimma huwa mujmaun alaih, dari sesuatu yang telah disepakati adanya oleh para ulama. Jadi sesuatu yang disepakati adanya oleh para ulama itu wajib kita yakin. Awinar, ini kan surga neraka, ini kita sudah sepakat, ulama para sudah sepakat bahwa hal tersebut pasti ada, karena ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Ulama semuanya sepakat. Jika orang yang tidak meyakini adanya surga dan neraka, adanya Allah dan Rasulnya, maka ia kafir. Ini masalah keyakinan. Masalah keyakinan. Awi taqoda faqda sifatin min sifatillahil wajibah lahu ijma'an kal ilmi aw nasaba lahu sifatan ijma'an kal ilmi. Awi taqoda faqda sifatin min sifatillah al wajibah lahu ijma'an kal ilmi. Atau kita meyakini tidak adanya sifat dari sifat-sifatnya Allah yang wajib bagi Allah secara ijma, kalau ilmi seperti ilmu. Misalkan kita meyakini bahwa Allah itu tidak memiliki sifat yang wajib bagi Allah secara ijma, secara kesepakatan ulama, seperti ilmi. Allah itu maha mengetahui, kemudian kita meyakini bahwasanya Allah itu tidak maha mengetahui, nah hukumnya kafir kan. Terus Allah maha Allah maha hidup, kemudian kita meyakini Allah tidak maha hidup, hayyul qayyum. Jadi sifat yang wajib itu seperti wujud, Allah wujud kidam, baqo, mukhalafatul hawadis, ya kan, qiyamu binafsi wahdaniyah Allah esa. Karena kita meyakini sebaliknya, Allah tidak esa, wah kafir. Wahdaniyah qudrat, Allah maha kuasa. Kemudian kita meyakini Allah tidak kuasa, nah kafir juga, karena sifat-sifat ini merupakan sifat yang pasti ada dalam sifatnya Allah. Qudrat, iradat, Allah maha menghendak gitu. Terus kita meyakini Allah tidak menghendak, lah itu kan kafir hukumnya. Allah maha mengetahui, kal ilmi, Allah maha mengetahui. Jika kita tidak yakin bahwa Allah itu tidak maha mengetahui, hukumnya kafir, karena sifat ilmu pada Allah itu merupakan sifat yang wajib bagi Allah. Aw nasabalahu sifatan yajibu tanzihu an ijma'an kal jismi, atau menisbatkan pada Allah sifat yang wajib
tanzihu, bersihnya Allah dari sifat tersebut, atau tidak adanya sifat tersebut dari Allah secara ijma, secara kesepakatan ulama. Kal jismi, seperti jisim. Semua ulama mensepakati bahwa Allah itu bersih dari jisim. Jadi jangan sampai menisbatkan jisim pada Allah. Jadi Allah itu bukan jisim, tidak seperti manusia. Kalau manusia kan berupa jisim, jangkringnya tuh jisim, dari kepala, kaki, tangan, ini jisim. Tapi Allah itu tidak seperti itu. Aw halala muharraman bil ijma'i ma'luman minad-din bid-darurah. Nah, sekian dulu. Nanti kita lanjut sampai mana? Sampai aw halala muharraman. Sekian, semoga bermanfaat. Kita lanjut nanti. Aw halala muharraman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.